menyimak tausiah dari guru yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua, antara Al-Ustaz Saifuddin Al-Maki yang insyaallah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Salam beri salam semoga saat surat al-Baqarah kesukaan masalah kita kasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Jawab kalian kaum muslimin dan muslimat semua dan muslimat mitra dan sahabat berada. Langsung saya serahkan sepenuhnya kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngetes nih. Enggak, lagi lapar, kuat tak jawab salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mitra radio Azam FM di mana saja berada yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu rahmatnya kepada kita, nikmatnya, nikmat iman, Islam, istiqomah, dan semoga Allah selalu memberikan kita nikmat kebaikan, dipermudah melakukan kebaikan. Dan pada hari ini kita di hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini sukses bukan sampai maghrib, sampai besoknya lagi. Jadi kebiasaan kita ini ngitung puasa ini cuma sampai maghrib saja. Habis maghrib merdeka, kan begitu. Nah, itu biasanya macam gitu. Sebenarnya bulan suci Ramadan ini apa cuma siang saja, tapi kan sama malamnya. Jadi bulan suci Ramadan ini orang bilang, kita bilang nih bulan puasa. Bulan suci Ramadan orang bilang bulan puasa. Jangan jadikan bulan Ramadan ini bulan makan. Kita kalau di mulut kita kan apa? Bulan puasa. Di mulut, di omongan. Tetapi di praktek kita jadikan bulan Ramadan ini bukan bulan puasa, tapi bulan makan. Kenapa Ustaz? Makanya lebih banyak, lebih sedap, lebih menghabiskan duit. Nah, itu masalah. Ini mulai hari pertama nih. Karena ini hari pertama lah, kita harus mulai dari awal. Nah, ada yang terpikir nanti nak buka apa nih? Hapus dulu tuh, hapus. Rasulullah tak ada mikir gitu. Nanti buka apa ya? Nanti ini apa? Sahur apa? Tak ada gitu. Kita sibukkan makannya, bukan ibadahnya. Wah, dah siang-siang ini dah bingung, oh nanti pasar buka jam berapa, pergi pasar jam berapa ini, masak jam berapa. Ini kan bulan puasa apa bulan makan? Jadi kitalah yang merubah bulan Ramadan ini sebagai syahrul siam, yaitu bulan puasa menjadi syahrul akal, bulan makan. Karena yang ada di otak kita ini kebanyakan dari makan ke makan ke makan ke makan. Puasa kita ini imsak, menahan diri ini, menahan hawa nafsu,
Menahan diri ini bukan hanya mulai azan subuh sampai azan maghrib, tapi 24 jam. 24 jam. Kalau kita yang orang awam yang kita lakukan itu, kita hanya menahan diri di siang hari saja. Itu pun nahan, tak makan tak minum. Setelah azan maghrib, merdeka, balas dendam. Habis semuanya disikat, semuanya dientam. Ini makna puasa? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak mencerminkan makna puasa sekali. Itu lebih kepada yang disebut dengan nama syarah atau rakus, kerakusan. Justru kita ketika azan maghrib itu, sirene itu macam bel mengumbar hawa nafsu. Habis begitu tang, zup 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 zup, semuanya masuk apa itu, tenggen, malam nak tarawih malas. Tak gitu. Coba kita tes puasa ini makanya ini hari pertama nih, kita nak baikkan dari hari pertama. Umpamanya hari pertama tak lulus, nanti hari kedua, ketiga, keempat, terusnya untuk kebaikan ke depan. Nanti aku buka tak usah seperti biasa. Rasulullah bilang kurma, aku nak ambil kurma. Rasul ini buka kurma sama air putih saja. Tak ada kolak, epok-epok, teh obeng, soya, air tahu, apalah macam laksa, bakwan, entahlah, bingung. Itu seluruh orang jualan dari Pongkar, dari Pangke sampai pelabuhan Balai, habis semua. Banyak menu kita. Rasulullah tak terpikir ya, nanti nak buka apa. Tengok ada kurma 3 biji, makan air putih, komat. Allahu Akbar. Makna puasanya ada. Ini kita ni kadang-kadang puasa ni kita untuk hiburan, makan sedap. Nah, itu. Ini sedikit. Ini kenapa kita harus begini? Ini ilmu ini dikoreksi oleh Al-Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali itu hidupnya di abad kelima, tahun 450 Hijriah. 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali itu hidup. Seorang wali besar. Nah, mereka menasihati kita itu karena mereka sudah merasakan, bukan teori aja, di mulut aja ngomong. Saya bukan saya yang nasihatin ini. Saya cuma menyambung saja. Dulu Imam Ghazali pernah menasihati orang. Kata Imam Ghazali, orang yang berpuasa, yang makannya sama volumenya dengan orang yang tidak berpuasa, maka puasanya tidak ada gunanya. Enggak ada gunanya lah puasa. Gunanya apa? Makannya tetap, volumenya tetap. Mestinya kalau orang puasa harusnya lebih sedikit. Biasa sarapan 1 piring, makan siang 1 piring, makan malam 1 piring. Tak puasa nih 3 piring 1 hari 1 malam. Kalau tak nambah, kalau nambah 2 piring 6. Ini kalau nambah. Jadi biasanya 3 piring 1 hari 1 malam. Kalau puasa mestinya ya 2 piring aja lah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat tuh sahur buka, kan gitu. Mentong tak ada di dalam syariat tuh. Mentong apa? Nyemil tak ada. Kita tambah-tambah sendiri. Antara buka dengan sahur ini makan banyak kali. Hari biasa makan sarapan pagi, makan siang, makan 3 kali, nampak. Puasa katanya cuma 2, katanya. Buka 1, sahur 1, katanya. Ini yang tengah-tengah ini yang tak nampak nih, yang kedai kopi lah, yang makan kue, yang makan ini, makan nasi, nambah lagi habis terawih. Ternyata pengeluaran jauh lebih besar. Makanya butuh THR, ya kan? Kalau dikurangin tak butuh THR, kenapa? Pengeluaran lebih sedikit. Ini bengkak semua kalau tak THR, tak makan. Salah siapa? Kita puasanya, kita ini ikut puasa orang awam. Jadi ini ngobrol ini bukan ceramah, ini ngobrol aja. Kalau ceramah nanti, ceramah itu seperti obat.
Kita di bulan puasa nih banyak dengar ceramah, ya Ustaz? Tengok subuh tadi, duhur, maghrib, isya, subuh, duhur, maghrib, terus ceramah ni ibarat obat. Kan obat supaya hati kita baik ini. Jadi obat ini pun kalau overdosis bikin orang pingsan apa tidak? Pingsan. Akhirnya apa? Masjid ceramah satu hari satu malam 4 kali. Tapi tetap aja setiap malam berkurang. Ujung-ujung satu baris tak penuh. Ceramah dia bukan 4 kali satu hari satu malam. Terus apa maknanya? Maknanya apa? Itulah masalahnya. Jadi ini bukan ceramah nih. Ini ngobrol-ngobrol aja. Kalau dihitung ceramah nanti overdosis, pingsan, tak pergi terawih. Bisa. Jadi satulah di bulan suci Ramadan ini kita amalkan. Mungkin bulan Ramadan dulu kita belum amalkan, bulan Ramadan ini kita amalkan nih. Ini saja, satu saja ini kalau kita dah amalkan. Karena ketika ini diamalkan nanti dia akan menarik yang lain nih. Baca Quran jadi semangat, sholatnya jadi tak malas, ini semua jadi ringan. Tapi kalau perut dah kenyang ini, bawaannya tidur aja lah. Apa? Yang siang katanya lemah, ngantuk, lapar, tidur. Malam kenyang sangat, lemah, ya tidur juga. Kapan ibadahnya? Habis siang tidak, malam pun tidak. Itulah masalah. Jadi jangan kadang-kadang kita ini memang kebablasan. Karena kita ngikuti tren. Sementara orang awam itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang khusus. Tak ada para aulia, wali-wali itu rakus kalau buka itu tak ada. Sahur sederhana saja. Ini nak planning bikin makan sahur apa bingung, nak belanja ke sana, belanja ke sana, belanja ke sana. Akhirnya ibadah tak sempat, sibuk belanja aja, ibu-ibu lagi. Kalau dah belanja lama. Rp1.000 ditawar habis. Kapan nak ibadah? Belum masak dia lagi. Allahu Akbar. Habis hidup ni di dapur aja, Bu. Ibu hitung satu hari satu malam tu di dapur berapa jam? Berapa jam di dapur itu? Anggap kalau 3 jam 3 kali masak 3 jam. Berarti kalau satu hari 3 jam. Kalau 10 hari dah 30 jam. 100 hari 300 jam. Berarti kalau 1 tahun dah berapa? Umur kita habis cuma untuk masak. Apalagi masaknya entah apa, tak ada salawat di situ, tak ada zikir di situ. Dengar musik. Entah selawat. Jadi masak juga. Ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Dulu orang-orang tua dulu sukanya gitu. Orang tua zaman dulu. Orang tua zaman sekarang tak gitu. Orang zaman sekarang suka dia buka HP sambil masak pun. Pegang sambil masak. Ini lah sekarang. Ngomong anak, ngayun anak, gini dia. Ngomong anak. Kalau dulu tidak, orang tua-tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu ngayun anak tuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ini saya hafal waktu saya di ayunan, Bu. Saya hafal waktu saya di ayunan. Orang tua zaman dulu. Orang tua zaman sekarang, Bu, TikTok. Lagi parah lagi. Ayunan anak sampai TikTok. Kacau lah, entahlah. Puasa kita ni berhenti dulu TikTok ya. Ibadah, ya. Itu kita kembalilah kepada tadi. Kita betul-betul kita jadikan mari bersama. Kita betul jadikan bulan Ramadan ini bulan puasa yang sesungguhnya, ya. Karena as-shaumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa itu artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Ya, menahan diri. Jangan justru
kita rakus di bulan suci Ramadan itu bertentangan 180 derajat dengan makna puasa tadi. Imam Ghazali bilang yang sama saja tak ada gunanya. Yang sama tak ada gunanya. Apa gunanya? Makan porsinya sama, nafsu tentu tetap stabil. Nafsunya tetap, maknanya porsinya sama. Ya kan? Geser saja. Kalau sekarang sahur jam 4 tak bisa, 4:30 bisa sahur. Anggap sarapan pagi. Zuhur geser takjil maghrib, bahasanya takjil. Habis itu habis tarawih makan malam. Tak ada bedanya. Tambah. Justru tambahannya lebih banyak, kita berpuasa justru makannya lebih banyak daripada ketika tidak berpuasa. Kalaulah sama saja tidak ada artinya, apalagi kalau lebih banyak. Nah, itu kualitas puasa kita. Kita harus mengajak kemana? Mengajak kepada orang-orang soleh terdahulu. Sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya kalau kita nak pakai bahasa kasar-kasar nih, nak pakai bahasa kasarnya ini, kalau buka banyak-banyak congok-congok itu bid'ah. Ya kan? Kalau kita nak pakai bahasa kasarnya ini, maka bid'ah. Nabi buka sikit, engkau bukan main, meja penuh. Nabi kurma 3 biji, 4 biji dah. Sahurnya seadanya, tak terpikir bangun ada apa nih. Bahkan di dalam fikih mengatakan orang ini kalau memang dah taat yang untuk sahur minum air putih pun dah jadi. Karena sahur itu sebetulnya yang kita cari bukan hanya secara dohirnya saja makannya, tetapi keberkahan. Tasaharu, kata Rasulullah, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada berkahnya sahur. Jadi berkahnya sahur Tuhan tidak harus sampai gini kan, mentang aku biar esok tak lemah lah, numpul lagi. Tak percaya. Kalau dah jam sekian kau nak makan 3 piring pun tetap dah lapar. Nak minum sahur minum 3 gelas. Kalau dah jam segini sudah lewat semua tuh. Justru lebih lemah lagi. Kalau yang terlalu banyak. Standar aja kita makan. Ini pelajaran dari orang-orang soleh terdahulu. Dengan ini insya Allah kita di situ ada makna puasanya, ya. Jadi hawa nafsu ini tidak tambah naik, maka tambah banyak. Jadi bulan puasa ini nafsu tambah naik, waduh, kacau tak, pusing kepala kan. Belum lagi nanti ketika hari raya Idul Fitri ngukur baju kan, bulan Sa'ban kan, Ramadan hantam makan. Time hari raya Idul Fitri pagi-pagi nak pakai baju kok sempit bajunya, gemuk bu, tambah gemuk. Astagfirullahalazim. Timbangan naik, tak percaya cobalah. Kalau kebiasaan kita ini kita lanjut, tengoklah. Ini hari pertama nih, timbang hari ini. Besok 1 Syawal timbang lagi. Jangan bikin baju dulu, takut sempit nanti. Jadi biar baju bisa terpakai yang udah jadi, makanya standar saja. Insya Allah itu lebih berkah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW juga bersabda, ini di hari yang secara umum sejelek-jelek tempat, yaitu sejelek-jelek wadah, yaitu perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Maksudnya ini terlalu kenyang halal itu sudah jelek, apalagi kenyang haram. Tak usah dibahas lagi tuh. Itu puasa tak puasa ya seperti itu. Itu hukum secara umum. Jadi mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala bisa memberi kita kekuatan juga. Saya rasa sahur tak banyak pun laparnya sama juga kan. Sama badan rasa insyaallah beringan. Ya, yang terasa badan berat insyaallah bisa. Makanya kata Rasul, sumu tasihu, puasalah kalian semua maka kalian akan sehat. Kok bisa puasa sehat? Iyalah kolesterol turun, ya kan? Umpamanya darah tinggi turun, badan standar sama. Coba makan yang macam-macam, langsung pusing kepala. Kata Rasulullah begitu. Kok bisa? Iya, tapi sesuai dengan aturan.
bukan sesuai dengan hawa nafsu. Sumu tasihhu, puasalah maka kalian akan sehat. Saya punya kawan hidupnya tak pernah tak puasa kecuali Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Waktu pertama waktu saya mondok dulu itu beliau tahun 91 itu beliau sudah puasa 7 tahun. Selama 7 tahun dia puasa. Itu tahun 91. Sekarang ini insya Allah dia belum berhenti puasanya. 2023. Ya Allah, udah berapa? 30-an tahun puasa, tapi berisi badannya. Astagfirullahaladzim. Sumu tasihhu, puasalah maka kalian akan sehat. Yang sakit-sakit apa segala macam ini, niatkan puasa ini sebagai obat, tapi tak boleh paksakan lah. Kalau memang tak kuat ya memang tak boleh puasa. Maksudnya yang badan-badan sakit-sakit apa kebiasaan kita tuh, kita gunakan secara puasa secara aturan yang sesuai, insya Allah badan akan menjadi sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi sehat dunia dan sehat akhirat. Begitulah puasanya orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah, bermanfaat dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.